Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bedowi dengan NIM 23051204352 dari kelas C Teknik Informatika angkatan 2023. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum 4 GNU Linux Administration Level 1 Sistem Operasi. Untuk bagian pertama video ini adalah Basic Bash. Terminal merupakan perangkat lunak komputer yang mengemunikasikan video terminal di arsitektur tampilan lainnya. Beberapa sinonim untuk penyebutan terminal antara lain shell atau teks terminal. Sebuah terminal emulator dalam GUI sering disebut dengan terminal window. Nah, komponen shell atau bash yang kita bisa melihat beberapa komponen dalam sistem operasi Linux ataupun Ubuntu. Untuk praktikumnya, langsung saja kita buka terminal. Untuk yang pertama adalah kita akan mengecek versi dari GNU Bash-nya dengan kita mengetik bash min version. Di sini terlihat versinya 5.2.21. Untuk yang kemudian, perintah yang saya lakukan adalah pwd yang digunakan untuk melihat lokasi dari direktori yang saat ini kita berada. Kemudian selanjutnya ada ls yang digunakan untuk melihat isi dari direktori saat kita berada. Di sini terlihat saya berada pada direktori home Zara Amima. Di dalamnya terdapat desktop, dokumen, download, musik, dan lainnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam salah satu direktori dengan menggunakan perintah cd. Saya akan masuk ke desktop. Kemudian di dalam desktop saya akan membuat sebuah folder dengan nama Farhan dengan perintah mkdir. Selain perintah-perintah itu, ada juga perintah cp yang digunakan untuk mengcopy berkas, mv yang digunakan untuk memindahkan berkas, dan rm yang digunakan untuk menghapus berkas. Nah, di sini sudah terlihat folder yang saya buat. Kemudian saya akan mengisi foldernya dengan sebuah file. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file dengan nama farhan.txt yang berisi nama saya yaitu Farhan Bedowi dan NIM saya 2305121204352 dengan perintah echo.
Untuk formatnya, jika ingin menulis sebuah teks di dalam file dalam satu baris, maka menggunakan tanda panah 1. Jika ingin berbeda berbeda baris dalam penulisan teksnya, maka menggunakan 2 buah panah. Nah, di sini terlihat untuk yang pertama yang saya buat Farhan Badawi dengan NIM saya berikutnya di dalam satu baris. Untuk kemudian saya akan menuliskan nama saya terlebih dahulu, kemudian NIM saya pada baris yang baru. Nah, untuk menampilkan isi teks dari file tersebut di dalam terminal, maka menggunakan perintah cat dengan diikuti dengan nama filenya. Di sini menggunakan file yang bernama farhan.txt. Itu merupakan perintah-perintah yang sudah saya lakukan untuk navigasi dan redirection. Untuk shortcut yang berlaku pada terminal ini adalah Ctrl L untuk membersihkan riwayat output, Ctrl C untuk membatalkan perintah, Ctrl W untuk menghapus satu kata ke belakang kursor, Ctrl U untuk menghapus semua baris sebelum kursor, Ctrl K untuk menghapus semua baris setelah kursor, Ctrl A untuk menuju ke awal baris, Ctrl E untuk menuju ke akhir baris, Ctrl R untuk menggulir riwayat, Ctrl Shift C untuk menyalin highlight, Ctrl Shift V untuk menyalin clipboard ke terminal atau paste. Untuk yang terakhir, bagian terakhir yaitu pipe dengan yang merupakan salah satu bentuk redirection yang dilambangkan dengan karakter tegak lurus. Nah, di sini saya akan menggunakan pipe yaitu dalam file farhan.txt. Di sini saya akan mencari kata Farhan. Nah, di sini terlihat kedeteksi terdapat kata Farhan. Mungkin cukup untuk bagian video pertama dari video ini. Sekian, terima kasih. Bagian kedua dari video ini adalah apt package manager yang terdiri dari apt update, upgrade, install, dan remove. Itu sebelumnya, apa itu package? Package merupakan source code dari sebuah perangkat lunak akan dikompilasi ke dalam bentuk binary oleh pengembang. Baik source code maupun binary akan dikemas dalam format tertentu oleh distribusi Linux untuk didistribusikan. Bentuk kemasan inilah yang disebut package. Yang kemudian, apa itu repository? Repository merupakan tempat untuk menyimpan paket yang bisa diakses secara remote. Contoh dalam Ubuntu adalah archive.ubuntu.com/ubuntu. Kemudian, apa itu mirror? Mirror merupakan salinan dari repository utama. Mirror berguna apabila repository utama terlalu jauh dari jangkauan internet pengguna. Dengan adanya mirror akan menambah kecepatan untuk mengunduh paket apabila lokasi mirror berada dekat dengan pengguna. Kemudian, apa itu dependency?
adalah ketergantungan untuk paket satu ke paket yang lain. Nah, kemudian kita langsung masuk ke praktikumnya. Untuk yang pertama, yang akan saya lakukan adalah melakukan perintah sudo apt update yang digunakan untuk mengupdate menginstal update untuk aplikasi yang terinstall pada sistem. Nah, yang selanjutnya adalah perintah sudo apt upgrade yang digunakan untuk menginstal update untuk aplikasi yang terinstall pada sistem. Dalam prosesnya, jika kita diminta untuk persetujuan, kita ketik Y, kemudian kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, untuk perintah selanjutnya yang akan saya gunakan adalah sudo apt auto remove yang digunakan untuk menghapus dependensi yang sudah tidak dibutuhkan oleh package manapun yang berada pada sistem. Jika kita diminta untuk persetujuan, kita ketik Y, dan kita tunggu prosesnya berlangsung. Nah, untuk perintah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah sudo apt full upgrade. Nah, apa perbedaannya dari sudo apt update, sudo apt upgrade? Jika full upgrade digunakan untuk mengupgrade sistem dengan menghapus aplikasi atau software yang memiliki versi yang lama. Tetapi jika hal itu diperlukan, nah, setelah itu kita tunggu prosesnya. Kemudian yang selanjutnya, melalui terminal ini kita juga dapat menginstal software atau menginstal software. Contohnya, untuk menginstal software kita dapat melakukan perintah sudo apt install fping.
Dan sebelum itu juga kita dapat lakukan adalah mencari software di repositori kita dengan perintah sudo apt search fping. Nah, untuk perintah yang terakhir adalah untuk menginstal aplikasi atau software yang sudah kita install adalah dengan perintah sudo apt remove fping sebagai contoh software yang saya install. Nah, untuk bagian mirror repository dapat kita lakukan dengan langkah kita membuka software update, kemudian kita klik pilihan download, kita klik lagi others, pilih Indonesia, kemudian kita pilih kartolo.sby.datautama.net.id sebagai yang terdekat jika kita berada di domisili Surabaya. Kemudian kita tutup lagi software update, kemudian kita membiarkan sistem mengganti repository dengan milik Kartolo yang sudah kita pilih tadi. Mungkin cukup sekian bagian kedua dari video ini. Terima kasih. Untuk bagian ketiga dari video ini adalah partition and file system. Nah, partition atau partisi sendiri merupakan metode pembagian media penyimpanan fisik sekunder menjadi bagian-bagian individu yang terpisah dan terisolasi secara virtual. File system sendiri merupakan kemampuan dari sistem operasi untuk melayani aplikasi di komputer yang sama. Nah, dalam praktikum ini yang kita lakukan adalah kita membuka VirtualBox ya, kemudian kita setting terlebih dahulu storage, kemudian kita pilih create atau menambah yang baru, kita klik next, kemudian kita checklist pre-allocated, kemudian kita atur sebesar 5 GB file penyimpanannya. Nah, kemudian kita close. Nah, sudah terbuat yang baru. Kemudian kita run VirtualBox nya. Kemudian kita buka terminal. Nah, untuk perintah pertama yang akan saya lakukan adalah menggunakan perintah lsblk yang digunakan untuk mengecek apakah disk yang sudah kita buat tadi terdeteksi atau tidak. Nah, di sini sudah terdeteksi sebuah disk baru yang sebesar 5 GB yang sudah kita buat tadi. Untuk perintah yang selanjutnya adalah lsblk -f. Dengan perintah ini kita dapat melihat merincian dari file atau disk yang sudah kita buat. Di sini terlihat bagian SDB belum terdapat file system, bahkan UUID yang menandakan dia tidak memiliki partition table. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan perintah ls/dev
Dengan ini patch sesungguhnya dari step disk akan masuk ke dalam folder dev. Nah, langkah pertama untuk membuat tabel partisipasi GPT adalah dengan menggunakan perintah sudo cfdisk /dev/sdb sesuai format yang sebelumnya. Kemudian kita pilih tipenya sebagai GPT. Kemudian jika sudah muncul, kita klik new. Kemudian are you sure, kita ketik yes. Nah, untuk kemudian menyimpan, kita klik Ctrl X. Kemudian kita bisa mengklik perintah quit. Nah, langkah selanjutnya setelah keluar tadi, kemudian kita kembali menggunakan perintah lsblk-f yang digunakan untuk kembali mengecek apakah partisi yang kita lakukan sudah ada. Kita bisa melihat SDB1 di bawah SDB. Ini menandakan bahwa partisi telah dibuat. Namun partisi ini belum memiliki file sistemnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk memformat dan mount partitionnya. Langkah pertamanya kita gunakan perintah sudo mkfs.ext4 -l second. Kita beri nama second disk, kemudian /dev/sdb1. Nah, sudah terbuat. Kemudian kita gunakan perintah lsblk-f kembali yang digunakan untuk mengecek kembali partisinya. Kemudian untuk mount sendiri terdapat dua metode, yaitu sementara, yang kedua adalah permanen. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita membuat yang sementara terlebih dahulu. Kita ketik perintah sudo mount /dev/sdb1/mnt. Kemudian kita bisa mengecek ke foldernya, terdapat folder mount atau mnt nya. Kemudian langkah yang selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat folder, yaitu yang saya akan beri nama second disk. Kemudian dalam langkah mount permanen, kita ketikkan sudo nano/etc fs tab. Kemudian kita gerakan ke bagian paling bawah, kita ketikkan /dev/sdb1 sesuai tadi, kemudian /home, kemudian nama
VirtualBox-nya Zahra Amima, kemudian slash secondix yang sudah kita buat tadi, kemudian kita beri ext4 default 01. Nah, kemudian kita save dan klik Ctrl X dan Y. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah sudo mount min a. Maka segala penambahan pada file .jpg tadi akan diterapkan. Kemudian kita cek lagi dengan lsblk. Nah, di sini partisinya sudah berhasil. SDW1 sudah terdapat file sistem. Kita cek lagi dengan menggunakan perintah lsblk min f. Nah, maka partisinya sudah berhasil kita buat. Cukup sekian bagian ketiga dari video ini. Terima kasih. Untuk bagian keempat dari video ini merupakan user and file. Nah, pada satu sistem operasi bisa memiliki beberapa user atau pengguna yang berbeda. Masing-masing user bisa memiliki file dan aplikasi sendiri. Setiap user juga dapat memilih file dan aplikasi manakah yang boleh diakses oleh user lain pada sistem operasi tersebut. Nah, untuk user levelnya terdapat beberapa level. Yang pertama ada root user, yang kedua standard user, kemudian sudo user, kemudian sistem account, quest user, yang terakhir adalah user group. Nah, untuk yang akan saya lakukan adalah yang pertama kita akan membuka terminalnya terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan perintah cat etc slash password yang digunakan untuk melihat user pada sistem operasi ini. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat user Zahra Amima yang sedang saya gunakan. Kemudian yang akan saya lakukan adalah membuat user baru dengan perintah sudo user add new user. Untuk new usernya sebagai nama user yang baru, saya akan membuat dengan nama Farhan. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, untuk full name di sini saya akan mengisi dengan nama saya, yaitu Farhan Baidowi. Kemudian yang selanjutnya bisa kita skip, kemudian kita ketik Y. Nah, maka sudah terbuat. Untuk mengecek user baru yang kita buat tadi, kita ketik cat etc passwd seperti sebelum yang kita lakukan. Nah, untuk kita dapat merubah atau mengganti user satu ke user yang lain, dapat kita perintah dengan mengetikkan perintah su
kemudian diikuti dengan nama user yang sudah kita buat. Di sini saya akan masuk ke user Farhan, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, untuk kembali lagi ke user yang sebelumnya, yang kita lakukan adalah sama, kita akan ketik perintah su Zahra Amima, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita masuk ke user yang sebelumnya. Nah, untuk menghapus user, kita gunakan perintah sudo user del -r, kemudian sesuai nama dari user yang kita buat, yaitu saya akan menghapus user Farhan. Nah, dalam ini terdapat user mode. Terdapat beberapa user mode yang bisa kita gunakan. Kita menggunakan D untuk mengubah directory, S untuk mengubah default shell, untuk E menetapkan tanggal, untuk C untuk menambah komentar, untuk U kita dapat mengubah ID user, untuk AG untuk dapat menambahkan grup untuk pengguna. Nah, kita cek lagi, maka user Farhan tadi sudah berhasil terhapus. Cukup sekian bagian keempat dari video ini. Terima kasih. Cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.